Halo cuy, balik lagi sama Mimin di channel Manhwa Aku. By the way, terima kasih buat kalian semua yang sudah support channel Mimin dari awal sampai sekarang. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, sekarang Mimin bakalan bahas alur manhwa yang berjudul Be the Actor atau bahasa Indonesianya To Be Actor, menjadi aktor ya. Manhwa ini bercerita tentang seorang aktor bernama Jang Yeon-guk. Dia meraih kesuksesan besar sebagai seorang aktor pendukung. Dia juga menerima berbagai macam penghargaan, dan yang paling memukau adalah dia juga mendapat penghargaan aktor pendukung terbaik pertama dan terhormat di Acting Awards. Namun pada hari itu, ibunya meninggal. Merasa menyesal atas kematian dari sang ibu, yang selalu dia abaikan selama bertahun-tahun. Dia memutuskan untuk menyusul ibunya. Sebelum kematiannya, dia merindukan kehangatan sang ibu yang selalu menyayanginya. Saat dia mengakhiri hidupnya, dia kembali lagi ke masa lalu, di saat ibunya masih hidup, dan dia kembali ke masa kecilnya. Nah, udah pengenalannya, kita langsung aja cuy ke alur ceritanya. Kelanjutan dari part sebelumnya. Seperti sebuah ayat dari Alkitab, seorang pemuda itu melilit di kepalanya. Direktur Shin Seong-hyun yang baru saja meninggalkan Sewon Entertainment tampak seperti hantu yang telah menyihirnya karena tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Adik di sampingnya pun kemudian bertanya, "Saudara, apa yang terjadi? Apakah aktor Min akan melakukannya?" "Tidak." "Jadi itu sebabnya kamu seperti ini. Jiwamu setengah hilang. Hei, sejak kapan kita bisa memilih aktor yang kita inginkan dengan mudah? Ini saatnya kamu harus menangkan diri." "Seokjul, sudah berapa lama kamu bekerja denganku?" 10 tahun. Jarang sekali seorang ade yang kompeten seperti saya bisa bekerja di bawah satu sutradara begitu lama sambil mengerjakan pekerjaan penulis naskah. Jadi, lakukan yang lebih baik. Dapatkan SIM Anda juga, oke? Apakah saya harus menjadi supir Anda setiap saat seperti ini? Rasanya selama ini saya hanya bermimpi. Pekerjaan ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Apa katamu? Berdecit. Mobil itu tiba-tiba berhenti, disertai suara keras rem yang diinjak. Untungnya, sinyal berubah tepat pada waktunya. Mobil di belakang mereka membunyikan klakson dengan gugup, seolah menyalahkan mereka karena tidak melewati lampu oranye atau lampu rem. Namun, itu bukanlah hal yang penting. Adik Kim Sok Chol tidak peduli dan menoleh untuk menatap kursi penumpang. "Sutradara? Tidak. Shin Hyung, kau tidak bilang akan menyerah hanya karena kau pernah ditolak sekali kan? Ini bukan berarti pertama atau kedua kalinya. Apa masalahnya? Kau sudah bekerja keras mengerjakan naskah ini selama bertahun-tahun, dan sekarang kau menyerah begitu saja. Aku tidak bisa menerimanya. Kau tahu berapa besar tekanan yang diberikan investor kepada kita, dan kau bersikap seperti ini. Apa? Tidak ada aktor di Korea selain aktor Min?" "Sial, berhenti berteriak dan teruslah mengemudi. Lampu lalu lintas sudah berubah." "Itulah yang kukatakan. Aku mengikutimu. Apa yang kau dengar di kantor CEO Sonwon yang membuatmu kehilangan semangat seperti ini? Apa yang terjadi? Apa kau sudah memasuki masa menopause?" Adik Kim Sok Chol menggaruk kepalanya dan kembali memegang kemudi. Setelah terdiam cukup lama, Direktur Shin Song-hyun akhirnya berbicara seolah-olah dia sudah mengambil keputusan. "Seok Chul, jangan ambil jalan raya Olimpiade. Putar balik mobilmu dan langsung pulang." "Apa? Kita ada rapat dengan investor hari ini. Jika kita ke sana, yang akan mereka lakukan hanyalah menekan kita untuk memilih aktor-aktor tidak berguna yang mereka dorong. Jika bukan karena uang mereka, aku pasti sudah menghajar mereka sejak lama. Jadi, putar balik mobilnya dengan cepat. Aku harus mengendalikan emosiku sekarang dan membentuk kembali citra karakter utamanya." "Membentuk ulang gambar?" "Benar sekali, gambar karakter utamanya. Belum ada yang dikonfirmasi, tapi kurasa revisi besar akan diperlukan. Nanti akan kuceritakan lebih detail. Cepat, bawa aku pulang sekarang." Ah, benar-benar orang yang keras kepala. Kondisi pikiran saudara Shin Seong-hwan lebih rumit daripada orang lain. Syair yang mengalir dari mulut Jang Yong-guk membangkitkan kembali inspirasi yang datang padanya saat menulis skenario. Saat itu, sementara, kembali ke kantor CEO. "Mazmur, apa itu? Dan mengapa Direktur Shin tampak begitu tidak bersemangat?" CEO Kim Seong-hwan bertanya dengan ekspresi bingung. Jang Yong-guk tersenyum diam-diam dan menatap ruang kosong di udara. Yong-guk menjawabnya dengan memalingkan muka, bahwa itu adalah sebuah rahasia. Ya, sebagai mahasiswa yang terobsesi dengan naskah The Priest Conversion, dia pasti tahu ketika film itu gagal di box office dan minat publik memudar. Siapa yang akan tahu bahwa ocehan mabuk saudara Shin kepada seorang teman jurnalis dekat akan dimuat dalam sebuah artikel. Sebuah tulisan pendek berkontribusi pada sebuah majalah yang tidak akan diketahui siapapun kecuali mereka mencarinya. Siapa yang mengira itu akan menyebabkan efek kupu-kupu seperti itu?
Waktu pun terus mengalir bagaikan air. Yot telah melewati titik tengah syuting, dan adegan yang sangat dinanti akhirnya ditayangkan. Reaksi para penonton lebih ekspektasi. Diskusi tentang Yot terdengar di mana-mana dari media hingga jalanan. Adegan itu memperkuat citra cinta pertama bangsa. Sekolah pasti akan ramai jika bukan karena liburan musim panas. Adegan ini telah menciptakan begitu banyak kehebohan sehingga departemen drama SBC hampir seperti pesta. Rating penonton puncak 36,9%. PD termuda yang baru saja naik pangkat dari AD itu berteriak dengan antusias. Sudah lama suasananya semeriah itu. Seperti kata pepatah, stasiun penyiaran itu seperti hutan belantara. Yang terkuatlah yang bertahan hidup. Selalu sulit untuk menjaga suasana yang baik. Ketika barisan saling tumpang tindih, orang-orang akan saling mengintip sekat, terkadang bahkan berujung pada perkelahian fisik. Namun kini, semua orang bersatu dalam kebahagiaan. Bahkan pemimpin tim penyuntingan yang biasanya sinis pun sibuk merepresikan emosinya. Saya tidak ingat kapan terakhir kali kita menang. Seperti ini, saya bahkan lebih bahagia daripada saat kita memenangkan pertandingan Piala Dunia Korea dengan Jepang. Hal itu dapat dimengerti, karena KBC dan MBS terus-menerus mengalahkan Departemen Drama SBC dalam hal rating. Akibatnya, suasana selama beberapa tahun terakhir menjadi suram. Hampir seperti rumah duka. Dan bukankah ada contoh dari tahun sebelumnya ketika sebuah drama yang disebutkan berkualitas tinggi gagal total? PD Kim Jin dalam insiden itu kini menuju ke kantor sutradara. Direktur, Anda sudah mendengar beritanya? PD Kim Jin menerobos masuk ke kantor direktur. Hei, saya direktur Anda, jadi sebaiknya Anda mengetuk dulu sebelum masuk. Ayolah, kau memang melihatku datang melalui kaca bukan? Tapi apakah kau melihat rating dari kemarin? Rating puncaknya adalah 36%. Luar biasa, 36%. Kau tidak tahu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku sudah menerima laporan lebih awal. Kamu bilang ini adalah momen mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Aku sudah membalas penghinaan tahun lalu. MBI bahkan sudah menyerah. Mereka bahkan mengubah waktu program kembali ke waktu semula. Ratingnya bahkan sudah tidak masuk lagi. Bagaimana? Aku melakukannya dengan baik, bukan? Tolong puji aku sekali ini. Ya, terima kasih. Berkatmu, aku bahkan dapat dorongan dari presiden. Semuanya berkatmu, semua berkatmu. Apakah kamu puas sekarang? Presiden telah memesan makan malam, perusahaan untuk seluruh departemen drama, dan bahkan memberikan bonus terpisah. Aku akan memberimu kartu terpisah untuk itu. Jadi makan malamlah dengan para aktor juga. Kontributor teratas tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada alasan atau kebutuhan untuk menolak saat dia sendiri yang memberikannya kepada kita, bukan? Kalau begitu, aku akan pergi. Tunggu. Bagaimana dengan diskusi tentang perpanjangan drama ini? Wajah PD Kim Jin berubah sebentar, tetapi dia segera memperbaiki ekspresinya dan kembali menghadap pangsang sutradara. Kau tahu, penulis Wang sudah mengatakan sejak awal bahwa tidak akan ada perpanjangan. Aku bahkan mencoba membicarakannya dengan santai ketika dia datang ke lokasi syuting terakhir kali. Namun begitu kata perpanjangan muncul, dia langsung berubah warna. Apa yang bisa kulakukan? Hei, kamu biasanya banyak bicara, seperti burung pipit di penggilingan. Kenapa kamu tidak bisa membujuk penulis Wang? Jujur saja, kamu tidak ingin memperpanjangnya kan? Yah, kalau diperpanjang gaji saya tidak akan naik. Dasar bocah nakal. Tapi serius. Dari sudut pandang artistik, Wang Writers sudah tepat untuk mengakhirinya di tempat yang sudah mereka tentukan. Apa aku akan melempar papan nama itu kepadaku? Silakan saja, lempar saja. Tapi pikirkan siapa yang akan menderita jika aku terluka dan tidak bisa syuting. Kim Jin, serius deh, katanya utang $1.000 bisa lunas dengan kata-kata. Tapi utangmu makin banyak kalau kamu bicara. Nyahlah, ada hal lain yang muncul. Kita dapat tawaran dari Jepang, mereka mau beli hak siaran. Benarkah? Dari Jepang? Ya, mereka menawarkan jumlah yang sangat besar per episode untuk hak siar. Itu tidak akan jadi masalah jika hanya saya yang mendengarnya. Tetapi itu sudah naik ke tingkat atas dan mencapai wakil presiden dan presiden. Jadi bagaimana mungkin kita tidak memperpanjangnya jika mereka menawarkan begitu banyak? Ya, pertama-tama aku tidak bisa menyakitkan penulisnya. Jadi apa yang harus kulakukan? Aku tidak tahu. Saat itu, drama Korea jarang menjual hak siarannya ke luar negeri. Kalaupun menjual, seringkali tidak memuaskan selera orang asing dan mendapatkan rating yang buruk. Namun, Yacht ada drama yang luar biasa karena mendapat tawaran dari Jepang sejak awal. Pertama, sesuaikan biaya penampilan Jang Yong-guk dengan biaya penampilan Seo Min-hae mulai sekarang. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh kami dan tidak boleh dibocorkan ke agensi Seo Min-hae. Pastikan untuk merahasiakannya. Biaya penampilan sangat bervariasi di antara para aktor. Sementara, aktor cilik bisa mendapatkan berapa ratus ribu won per episode. Aktor papan atas bisa mendapatkan puluhan juta won. Bagaimanapun, biaya penampilan adalah barometer popularitas seorang aktor. Dalam hal itu, sungguh luar biasa untuk menempatkan Yongguk, yang aslinya seorang pemula, pada level yang sama dengan seorang artis manji yang sedang berada di puncak popularitasnya. Ya,
Apakah ada pilihan lain? Aku harus melakukan yang diperintahkan. Satu lagi, juga sampaikan ide itu secara halus pada para aktor lainnya. Kita tidak pernah tahu, bahkan dengan penulis uang. Itu bisa saja terjadi jika para aktor menginginkannya, bukan? Terakhir, mari kita pegang erat-erat Jang Yongguk. Pastikan dia tidak bekerja sama dengan Ibishi pada proyek berikutnya. Teman itu bukan pendatang baru. Dengan wajah yang serius, direktur mengepalkan tangannya dan mengatakan, itu adalah sebuah ikan yang besar. Sedangkan di tempat lain, Yongguk, bahkan saat menuangkan air dingin pun ada hierarkinya. Jadi lumpia ini milikku. Ah Jung Hyun mengambil lumpia terakhir di meja sarapan dengan sumplitnya. Tidak, jika itu logikamu, bahkan kakek seharusnya yang pertama. Mengapa paman yang harus jadi yang pertama? Apa kau tidak tahu kalau kakekmu tidak akan lebih dari 3 lumpia? Benar kan, Hyung? Saudara Baek Jang Hoon tersenyum hangat saat melihat keduanya bertengkar. Sementara itu, pengurus rumah tangga diam-diam mengeluarkan lebih banyak lumpia, mengakhiri perang lumpia. Saatnya menikmati pemandangan bunga-bunga musim panas yang bermekaran di taman sambil menyeruput teh hangat setelah makan. Hyung, tahukah kamu bahwa Yongguk menjadi lebih populer daripada aku akhir-akhir ini? Dia sekarang disebut sebagai cinta pertama bangsa, menggantikan julukan yang kumiliki saat aku masih muda. Paman, kamu bukan cinta pertama bangsa, tetapi playboy bangsa. Kamu terkenal karena memerankan peran playboy dengan sempurna dalam drama akhir pekan, kan? Ibu saya juga tahu tentang itu. Benar, kakek? Iya, waktu itu Jang Hwan dan aku pergi ke pedagang kaki lima dan ditampar sebelum diusir. Dia sebenarnya orang jahat di negara ini, memainkan peran di mana dia mencampakkan istrinya demi wanita lain. Hyung, cerita macam apa yang kau ceritakan di depan anak itu? Kau merusak citraku. Jika kau ingin menjaga citramu, kau harus mulai dengan memperbaiki kebiasaanmu membuka pintu kamar mandi. Aku bahkan tidak bisa merasa nyaman di rumahku sendiri. Ngomong-ngomong, Yongguk, aku sudah meminta bantuan pendeta yang kau sebutkan sebelumnya. Benarkah? Ya, dia adalah seorang pendeta yang dekat denganku, jadi jangan ragu untuk menanyakan apapun yang membuatmu penasaran. Seorang pendeta? Kenapa tiba-tiba membahas pendeta? Apakah kamu berencana untuk menikah lagi di usia segitu, Hyung? Celoteh dari Ah Jung Yeon. Mengabaikan ejekan Ah Jung Yeon, Yongguk bergegas bersiap untuk pergi. Ia harus hampir ke agensinya dan mengunjungi keuskupan, membuat hari itu menjadi sangat sibuk. Tak lama kemudian, suara mobil yang dikendarai manajer Lee Bong Chun tiba di depan rumah besar itu terdengar. Ketika mereka tiba di Songwon Entertainment, berita terduga menyambut mereka. Kenaikan biaya penampilan? Ya, SBC akan menaikkan ke level yang sama dengan Seo Min Hye. Tidak biasa jika ditentukan kontrak berubah selama syuting seperti ini. Kurasa SBC benar-benar ingin mempertahankanmu, Yongguk, tapi ingat ini tidak boleh bocor keluar. Jadi berhati-hatilah dengan kata-katamu. Yongguk pun mengangguk singkat. Tentu saja, itu sudah biasa. Menjaga rahasia tentang bayaran penampilan adalah aturan tak tertulis dalam industri ini. Karena jumlah yang dijamin atau uang penampilan dapat membangkitkan harga dari para aktor. Dalam kasus yang parah, masalah dapat muncul dari tahap pemilihan pemain. CEO, mengapa Anda menelpon saya hari ini? Apakah Anda sudah mendapat kabar dari direktur baru? Pria itu aneh sekali, dia sudah memilihmu, merevisi naskah, dan sekarang ingin mengadakan audisi lagi. Bukan hanya karena keserakahannya sendiri. Tentu saja, saudara tiba-tiba merevisi naskahnya. Akan aneh jika tim produksi tidak mengajukan pertanyaan. Yongguk dapat mengatasi keraguan tersebut. Namun, masalah sebenarnya ada di tempat lain. Sebenarnya itu bukan masalah utama, tetapi tampaknya saudara baru itu berada dalam situasi yang sulit dan dalam banyak hal. Salah satu perusahaan investasi yang berjanji untuk mengirim investasi tampaknya telah menarik diri. Saudara itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan masalah pemilihan pemain dan merevisi naskah, yang menyebabkan perusahaan investasi itu mendorong aktor-aktor pilihan mereka dengan setengah maksa. Terpojok oleh sikap mereka, sang saudara mencengkram ke inventor itu. Saudara itu menuntut untuk mengetahui di mana aktor yang sebenarnya di antara mereka yang didorong oleh perusahaan investasi itu. Bertahanlah sedikit lagi. Yongguk tidak pernah menyangka dia akan menjadi orang yang mencengkram leher investor itu. Saudara Shin tidak sefleksibel itu loh, tapi dia tetap khawatir kamu mungkin berubah pikiran saat dia menyelesaikan perubahannya. Dia bilang kita bisa mengadakan audisi yang layak untuk peran utama setelah masalah investasi diselesaikan. Bagaimanapun, sepertinya ada tekanan finansial karena itu. Ya, biaya produksi sebuah film sangat bervariasi, apalagi di zaman sekarang. Biaya produksi rata-rata sebuah film bisa mencapai lebih dari 1,5 miliar won. Angka ini meningkat tajam dibandingkan 2 tahun lalu. Saat biaya produksi rata-rata per filmnya hanya sekitar 1,2 miliar won. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini mungkin masa transisi. Tetapi jika mereka tahu bahwa di masa depan, film-film yang menghabiskan biaya puluhan miliar won akan sering diproduksi di Korea, apa yang akan dikatakan orang-orang pesimis itu? CEO,
Berapa banyak tawaran iklan yang saya miliki saat ini? Yongguk tidak pernah melakukan pemotretan iklan lagi sejak CF untuk jual apel. Yongguk tidak punya hubungan dengan iklan di kehidupan Yongguk sebelumnya. Jadi rasanya sangat canggung, seperti memakai pakaian yang tidak pas. Namun, berkat menciptakan kutipan legendaris dalam iklan tersebut, Yongguk telah menerima banyak sekali panggilan cinta dari pengiklan. Baru-baru ini, karena popularitas Youth, jaminan Yongguk tidak terbayangkan bagi seorang pemula. Mengapa Anda tiba-tiba ingin membuat iklan? Perusahaan hampir lumpuh karena banyaknya panggilan dari pengiklan. Aku harus melakukannya jika perlu, dan bagaimana kalau aku menginvestasikan semua jaminan iklan dan biaya penampilan dramaku pada karya baru saudara Shin Sung-hyun? Apa? Ya, lagi pula saya tidak akan rugi. Kalau Anda bersikeras, jangan masukkan pendapatan perusahaan dan hitung saja jumlah yang seharusnya menjadi hak saya. Seo Kim Song-hwan tampak ingin menghentikan Yongguk. Investasi dan saham tidak boleh digerakkan oleh emosi. Yongguk, pikirkan lagi. Kau tahu berapa jumlah jaminan iklan dan bayaran penampilan dramamu jika digabungkan, bukan? Kau bisa dengan mudah membeli rumah di Seoul dan masih punya uang tersisa. Haruskah aku mencarikanmu penasihat keuangan? Tentu saja, saya mengerti kekhawatiran Anda, CEO. Tapi bukankah sudah saya katakan, saya tidak berencana kehilangan uang? Ya, itu bukanlah kebohongan. Jika Yongguk ditetapkan sebagai pemimpin, bahkan investor yang keluar pun akan kembali. Namun, Yongguk tidak puas hanya dengan tidak mengalami kerugian. Alasan mengapa The Prince Conversion di kehidupan Yongguk sebelumnya gagal di box office adalah karena akting aktor utama yang buruk. Dan kedua, karena tekanan dari para investor ketika arah perubahan hanya karena selera investor. Bagaimana mungkin film itu tidak gagal? Namun kali ini, The Prince Conversion akan berbeda, mulai dari peran hingga penyutradaraan. Itulah alasannya Yongguk yakin keputusan ini akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada investasi apapun. Beberapa saat pun telah berlalu. Para pendeta berjubah tampak mengelilingi keuskupan yang besar itu. Nyanyian harmonis para seminaris yang sedang berlatih himne bergema indah, dan di kantor uskup agung yang ditandai dengan berlalunya waktu, dua orang duduk saling berhadapan. Bagaimana kabar Jang Hun akhir-akhir ini? Sang tetua yang penuh dengan kebaikan dan mengenakan jubah hitam dengan garis merah tua yang tertata rapi, menunjukkan jejak-jejak waktu. Ia memandang Yongguk seperti seorang kakek yang baik hati dan tersenyum. Ya, kakek baik-baik saja dan sehat, Yang Mulia. Mimin juga nggak tahu kenapa Yongguk manggilnya Yang Mulia ya. Yongguk tidak percaya bahwa pendeta yang diperkenalkan kakek Baek Jang Hun padanya adalah uskup agung. Terlebih lagi, dia memanggilnya dengan namanya begitu saja. Seolah ingin mencernihkan pertanyaan itu, suaranya terus berlanjut. Sudah 60 tahun sejak terakhir kali aku mengenal teman itu. Kami sudah berteman sejak kami masih sangat muda. Kami berdua dulunya pembuat onar. Tetapi sekarang yang satu telah menjadi pendeta dan yang satunya lagi telah menjadi saudara film. Ku dengar kau aktor yang cukup terkenal, Yongguk. Yang Anda terlalu baik, Yang Mulia. Baiklah, silahkan bertanya apapun yang membuatmu penasaran. Yongguk pun penasaran tentang pengakuan pendeta. Apa arti itu dosa yang disebutkan dalam naskah? Misalnya, jika ada kejahatan seperti yang disebutkan dalam Alkitab, apakah itu dilakukan oleh para pelakunya? Atau apakah itu dilakukan oleh tokoh utama yang melakukan pembunuhan tanpa ampun? Rasa ingin tahu itu yang berasal dari hal yang sangat primitif. Pasti telah membuat Yongguk datang ke sana jauh-jauh. Yang Mulia, bagaimana Anda mendefinisikan kejahatan? Saya pernah mendengar bahwa di antara para pendeta ada yang memegang jabatan pengusir setan. Yang Mulia pun menjawab, jika berbicara tentang pengusiran setan, semua pendeta dan orang awam dapat disebut pengusir setan, karena mereka semua beriman. Mengenai jabatan pengusir setan, saya pun tidak yakin jabatan itu bisa ada atau tidak. Saya tidak menduga akan mendapatkan pertanyaan seperti itu, jadi saya tidak mempersiapkan diri untuk itu. Berbicara dari sudut pandang orang biasa, bukan sebagai pendeta, tentang kejahatan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup masuk melalui jendela dan setengah terbuka, halaman-halaman Alkitab di meja itu terbuka sendiri. Entah mengapa, bulu kuduk Yongguk pun merasa merinding. Menurut saya, kita bisa melihat kejahatan tidak hanya pada makhluk tak kasat mata, tetapi juga pada tetangga di sekitar kita. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan jahat dan menjalani hidup tanpa pertobatan dan penyesalan. Bahkan, mereka mungkin dianggap lebih jahat daripada makhluk tak kasat mata itu sendiri. Ya, tentu saja, mereka dapat pada akhirnya akan menyadari dosa yang telah mereka lakukan. Ada sebuah mazmur tentang hukuman atas kehidupan yang jahat, bukan? Mungkin sekitar 1 jam, Yongguk mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawabannya tanpa henti. Mengapa Anda tidak pergi ke gereja dan berdoa saja? Pengalaman langsung lebih dapat diandalkan daripada 100 kata. Saran dari uskup agung pada Yongguk. Gereja itu tampak khidmat dan penuh hikmat.
Deretan kursi panjang membentang di kedua sisi lorong tengah. Sebuah salib terlihat di atas altar, dan warna-warna cerah yang diproyeksi dari kaca patri memikat pandangan Yongguk. Sudah berapa lama waktu berlalu? Lonceng yang terpasang di menara berdenting. Di tengah-tengah pengucapan mereka, sudah waktunya untuk misa. Misa apa ya? Yang tahu komen dong. Saat Yongguk sedang berdoa, ia membungkuk sebentar, kemudian seorang pendeta muda yang memasuki gereja. Pendeta muda itu menatap wajah Yongguk, lalu mendekati uskup agung dengan ekspresi bingung. Yang mulia, siapa pemuda itu? Pada saat itu, uskup agung menunjukkan senyum nakal kepada pendeta muda itu seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang lucu. Tampan ya? Dia cucu temanku, mahasiswa tekun yang punya minat besar pada teologi. Siapa tahu, dia mungkin akan menjadi seminaritas dan belajar di keuskupan kita suatu hari nanti. Antonio, kenapa kamu kelihatan begitu terkejut? Yang mulia, bukan itu, hanya saja pemuda itu... Pendeta muda yang baru saja menyelesaikan jabatan di akonnya dan sedang dalam perjalanan menuju imamat itu tahu siapa pemuda yang baru saja dilewatinya itu. Dialah tokoh utama dalam drama yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di Korea Selatan. Namun, perkataan uskup agung itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia salah. Antonio, apakah ada aturan yang mengatakan hanya aktor yang bisa menonjol? Jika seorang memiliki iman, seorang juga dapat menempuh jalan kependetaan. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi saya juga dianggap cukup tampan ketika saya masih muda. Tetapi, karena Tuhan, saya sekarang berada di posisi ini. Begitu pula dengan pemuda itu, Jang Yongguk. Bukankah Anda sudah tidak sabar untuk melihat pemuda itu dalam jubah kependetaannya? Warna-warna cerah dari kaca netri diproyeksikan ke gereja. Tempat persiapan misa berlangsung. Di bawah salib, hanya Tuhan yang melihat pemuda itu berdiri dengan tegaknya